Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firda Indira. Cuma fokus dulu lagi opening. Dan gue Bocah Muhammad nih mati jamnya. Oh itu. Sorry. Dan bintang tamu kita kali ini ada Kak Fedi dong ya. Halo, Abang. Sehat Abang Fedi. Alhamdulillah gini-gini aja. Alhamdulillah gini-gini Sehat aja. kalian berdua? Alhamdulillah. Kalau fisiknya sehat, mentalnya nggak tahu ya. Kenapa? Kenapa? Iya barusan gue opening lo ada aja ngerusuhin. Lu kan gue ngecek jam lu doang gitu, sorry. takutnya KW Kita atau kayak gitu apa. ya. Iya, oke. Selamat datang Kak Fedi. Terima kasih udah mengundang saya. Iya. Mas gue jujur ngefans tau sama lo. Thank you. Terima Banget. kasih. Nonton filmnya Kak Fedi dari zamannya Ayatnya Cinta. Wow. Ada cinta terus Itu apa kecil tuh, yang nangis. naik gunung. 5 cm. 5 cm. Oh iya, 5 cm juga tuh. Itu pecah juga tuh. Thank Terus you. beberapa film lainnya tuh yang jadi mahasiswa, ada selain Ayat Cinta ada jadi mahasiswa ke luar negeri juga. Apa gitu gue lupa. Iya, ada. Ada. Gue jawab ada sambil mikir dulu apa yang mana ya. Ada. Tapi emang banyak kan filmnya? Banyak. Ada. Kalau Living Legend. masih Nah ada sekarang ada. comeback lagi sama film baru. Ya, 1 Imam, 2 Makmum. betul. Nanti poligami. Iya. Enggak. Selingkuh. Nggak tahu nih, coba menurut kalian nih ya. 1 imam, 2 makmum. Istri pertama meninggal, baru menikah lagi. Poligami nggak? Enggak. Enggak. Tergantung. Tapi kan harus Kalau ngelewatin masa. Iya, PDKT. Oh, Bukan PDKT, masa idah. Masa idah. Iya. Masa idah tuh buat laki-laki apa perempuan doang? Dua-duanya sih juga. Dua-duanya. Buat Ya, perempuan. doang ya? perempuan. Itu kalau iya. Oh gitu. Iya. Kalau laki-laki nggak harus lewatin masa idah. Ya, sebaiknya nunggu, cuma lebih ke psikologisnya sih kalau masa idah itu. Karena kan orang berduka tuh sebaiknya jangan membuat keputusan besar gitu. Betul. Dan itu salah satu isu yang diangkat di 1 Imam 2 Makmum. Masih berduka, belum move on, tapi harus membuat keputusan besar. Kenapa? Apanya yang kenapa? Kenapa harus langsung? mengambil pesan besar? Kan kalau dari bahasa lu kayaknya ya memang gua harus menikah lagi. Karena ibunya yang minta gitu. Ibunya Ibunya si karakter yang gue peranin namanya Arman. Jadi ibunya minta untuk nikahin Anika. Anika ini diperanin nama Manopo. Dan Anika ini memang sudah bekerja di rumah ibunya yang mengurus kebun dan juga merawat ibunya yang mulai sakit. Gitu. Nah, Iya, jadi ya ibunya melihat Anika ini perempuan yang baik, bisa jadi istri yang baik, bisa jadi ibu yang baik. Dan gue Arman itu juga tahu kok kalau ini perempuan baik, cuma gue belum mau mengikhlaskan mendiang istri gue masih cinta, gue mau setia sama dia. Oh berarti Anika adalah istri keduanya. Istri keduanya, gitu. Cuman jujur-jujuran aja gue kalau misalkan ibu gue, kamu menikah sama Anika, pas gue tengok sama Manopo sih, ayo. Ayo. Jangan Manopo. Ya enggak, karena itunya juga dong. Berarti lo bisa dibilang menikah tanpa adanya belum Rasa ada cinta sayang yang dong. tumbuh dong? Iya, karena menuruti permintaan terakhir ibunya aja, gitu. Kok yang terakhir? Lah, Iya. ibunya sakit Ya berarti. kan tadi ibunya. si Anika ini ikut merawat ibunya kan. Oh iya kan, ibunya sakit berarti. Berat dong kan, Iya. permintaan terakhir ibu yang udah sakit, yang nggak tahu kapan persisnya akan meninggal, jadi beban. Jadi antara ingin tetap setia ke mendiang istrinya atau memenuhi permintaan terakhir ibunya, dilema. Tapi si Anika ini temenan nggak sama Istri sebelumnya. istri sebelumnya atau kenal gitu? Tahu, Oh emang dekat juga sama si tahu. Anika? Ya nggak deket ya, cuma tahu karena kan kita Ngurusin. waktu istrinya Arman masih ada nih, Leila yang diperanin Revalina, kan kita kadang datang ke rumah ibu yang ngelihat ketemu gitu. Jadi bukan orang asing. Berarti durasi dari si istri pertamanya wafat Ya. ketemu sama si apa tadi karakter Anika. Anika itu berapa lama kak? Ketemu. Kalau ketemu sih ketemu aja, tapi kalau nikahnya Iya, nikahnya. 4 tahun. Oh lumayan dong. 4 tahun. Jarak abis dari wafat ke nikah lagi Iya. 4 tahun. Emang itu udah belum kelar masa idah? Oh, udah banget, udah udah banget, udah jauh. Ya makanya ibunya nyuruh nikah lagi karena sudah 4 tahun. Dan intinya kalau nikah lagi orang-orang nggak akan ngejudge lah, nggak aib karena ya wajar. Apalagi Arman ini punya anak perempuan umur 5 tahun, namanya Yasmin. Idealnya kan umur segitu masih butuh sosok ibu kan. Betul. Jadi ya udah, itulah kenapa ibunya minta, soalnya dia melihat nih anak gua kelamaan nih berdukanya nih. Dia lupa melanjutkan hidup padahal masih punya anak kecil gitu.
Cuman berat nggak sih ngejalanin sama seorang tapi cinta kita di orang lain? Nah, atau pertanyaan gini sih lebih gampangnya, Kak, dari Kak Fedi-nya deh, Iya. nah, dari karakter Kak Fedi atau dari Kak Fedi-nya personal ya, lebih baik membangun cinta atau bertemu karena cinta? Wow. Lebih baik Membangun cinta membangun cinta. atau bertemu pas saling cinta? Kan itu tadi kan Kak Fedi-nya gak suka kan, si Arman Iya. gak suka kan sama si karakter Anikanya ini. Nah, berarti kan Membangun secara cinta. tidak langsung membangun cinta. Iya. Ya. Sebetulnya dari karakter Arman ataupun Kak Fedi-nya secara personal, Iya. kamu lebih milih membangun cinta atau bertemu karena cinta? Berat juga tuh pertanyaannya. Kayaknya Kan kalau itu kita aku debatin tuh. membangun cinta sih. Iya. Karena ya pertemuan pertama tuh atau pertama kali ngelihat gitu kan pasti baru naksir aja lah, baru physical appearance gitu kan. Terus baru mau mengenal lebih dekat. Nah, aku kalau nggak ada rasa tuh aku nggak akan melanjutkan sih biasanya. Nah, jadi aku menikmati proses membangun cintanya itu buat aku pribadi ya. Kalau Arman sih, Nggak punya buat dia prioritasnya, jadi bukan dia susah move on ya, dia tidak mau move on. Emang bukan pilihan. Bukan pilihan. Dia nggak mau move on. Dia udah berjanji Untuk tidak untuk nggak menikah lagi karena dia ingin setia gitu sama istrinya yang udah meninggal ini. Tapi lagi-lagi berduka itu memang tidak realistis dan nggak logis. Disitulah kenapa ibunya merasa kalau nungguin lo nggak jalan-jalan nih hidup lo. Gue yang waras nih memberi masukan, ya namanya juga ibu ya. Iya. Ibu ke anak laki-laki, mau anak laki-lakinya udah nikah, anak udah 3, lo tetap milih gua. Anak gua, tetap gitu. anak kecil di mata Tetap gua. anak kecil. Iya. Jadi dari kalau karakter Kak Fedi-nya sendiri sampai Kak Fedi-nya juga lebih baik sebenarnya ngebangun cinta itu juga nggak apa-apa. Karena itu Nggak lebih apa-apa, lebih works juga kali ya. Karena biasanya kita kalau misalnya mau ketemu pas lagi cinta tuh Iya, lihat Cuma lihat di- bagus-bagusnya Iya. aja. Bucin. Lihat luar-luarnya Iya. aja. Iya. Sebenarnya ada kriteria yang sebenarnya gue nggak srek sih. Iya. Tapi karena udah keburu Iya. bucin, Iya. ya udah nih nggak apa-apa deh. Iya. udah keburu pacaran Iya. bertahun-tahun, jadi ya udah Iya, deh iya. gue coba buat Benar, menerima. benar, iya. Padahal Ya bahkan kan banyak yang sebenarnya dalam hubungan itu tuh udah toksik. iya betul Tapi betul. karena udah deep, Iya. gue nggak kebayang kalau harus memulai hubungan baru. Ya udah deh. Iya, iya. Udah kepalang tanggung. Iya, toxic Padahal itu tuh nggak bisa. Itu tuh sebenarnya nggak masuk di Nggak sehat. nggak sehat benar karena namanya orang yang lo cintai ya. Iya. Ketika lo mencintai seorang pasti kan kita lihat bagus-bagusnya. Iya. Kita lihat wah gila nih orang baik banget. Oh ada buruknya ini tapi kan dia bisa begini. Pokoknya kita belain banget gitu loh. Denial Dan jadinya. yang paling salah ini kan. Tapi kan dia keburukannya cukup berat nih. Nanti gue yang ubah deh. Nah lo. Kita berharap Dia orang lain sama itu bapaknya bukan nggak bisa kita. diubah sama Paling bapaknya. salah itu. Betul. Iya. Nah, ketika kalau kita malah milih ngebangun, kita justru di awal nggak punya ekspektasi apa-apa. Iya. Justru malah kita jadinya lebih fair enough untuk ngelihat dia secara sosok pribadinya, secara person, Betul, bukan betul. secara perorangan. Oh ternyata memang dia buruknya di sini dan segala macam Iya. gitu. Jadi lebih ke legowoan kita untuk menerima kekurangan dari pasangan kita jadi lebih Iya. lebih wise gitu ya kan dibanding kita dan, saling cinta. dan menurut aku kan perlu berkaca juga ya, kita tentu punya keburukan. Selama keburukannya bukan yang melanggar hukum atau yang berat sih, ya coba dicari lah jalan Diobrolin lah ya. tengahnya, diobrolin. Selalu ada cara terbaik lah untuk menyelesaikan suatu masalah atau membenarkan hubungan gitu. Iya. Kalau menurut Iya, gua. karena cinta yang baik adalah ketika dua insan itu sama-sama mau membuka mata. Cakep. Buka hati, buka Buka baju. mata. Kalau udah nikah, Buka kalau udah baju nikah, ya, kalau udah bener. nikah nggak apa-apa Nggak dong. sejauh itu. Gila udah nikah nggak buka-buka baju juga Aneh. bergeledek loh. Iya nggak boleh juga, nggak bisa. Ya, itu kan maksudnya ketika kita bisa saling melihat Betul. gitu satu sama lain Betul, gitu, betul. entah kurang dan lebihnya. Nah, tapi balik lagi ke posisi si Anikanya. Kenapa? gimana? Ke pas lagi itu kan jadi jatuhnya kalau secara nggak langsung jadi lebih ke kejodohan ya. Perjodohan. Si Anika demen nggak malu bang? Ah, Sebenarnya Anika juga melihat Arman ini cowok yang high value sih. Oke. Oke. Dan tapi yang dia tidak sadar itu adalah ternyata rasa berdukanya masih sebesar itu. Makanya waktu dijodohin dia pun nggak menolak karena dia melihat Khawatir. Arman ini emang cowok yang high value Iya, gitu, cowok baik. Makanya dia mau. Tapi ternyata begitu masuk pernikahan, masuk ke rumah, baru konfliknya mulai. Iya, saking baiknya sampai dia terlalu setia sama mendiang istrinya.
Iya. Iya. Gimana Baik. tuh? Gimana? Itu berarti baik nggak tuh? kasihan juga dong si Anika nih. Iya. Secara nggak Di bawah langsung bayang-bayang Iya. masa lalu kan. Jadi dikomparisiin mulu itu biasanya hal yang paling lumayan dangerous. Iya, Dan apalagi komparisi itu. Iya, komparisi. Tapi gini, gue pernah punya satu om gitu. Iya. Jadi dia sayang banget sama istrinya mungkin. minum, nggak apa-apa. Minum. Dia Sambil sayang jiwa banget sama konsumennya ya, istrinya. Terus istrinya meninggal. Istrinya meninggal, terus dia nikah lagi. Dia nikah lagi, terus di nikahnya itu dia kayak komparisi gitu. Iya, Istri iya, barunya sama istri lamanya. Karena dia cinta banget Iya. sama istri pertama. Benar-benar dikomparisi, kadang suka salah nyebut. Ya namanya lu jalan berpuluh-puluh tahun, Iya. terus tiba-tiba. Nah, habis itu istrinya nggak kuat, Iya. minta cerai. Nah, anehnya keluarga si om gue ini malah belain om gue. Ya harusnya dia ngapain sih sakit hati sama orang udah meninggal. Menurut gue nggak bisa. Tetap hati tuh ya namanya orang dibandingin ya. Iya. Mau Iya, masih iya. hidup atau sudah meninggal pun. ditambah kan om lo ibaratnya ya si pihak laki-lakinya juga sudah mengambil keputusan untuk ayo melanjutkan. Betul. Ketika lo mau melanjutkan menurut Posisinya gua, sama keluarga. lah ya iya, tapi kan diiyakan secara Iya, tidak iya. walaupun kita sendiri tidak mau atau belum berminat Belum siap. untuk ke sana. Tapi kan akhirnya lu sudah mengiyakan, maka ketika lu mau melanjutkan yang lamanya harus ditutup dulu bukunya. Jadi kita Iya, bisa iya. buka lembaran baru biar tahu cerita sampai buku itu finish sebetulnya Betul. gitu kan. Harus tahu dulu gue udah ikhlas apa belum ya merelakan istri lama istri gue, mendiang istri gue. Gua Dan pernah- itu nggak gampang sih untuk iya. tahu Iya. bahwa perasaan ini memang udah lewat. Kan Iya, kalau lupa nggak mungkin. Iya betul. Tapi tiap kita mengulang memori itu ya udah biasa aja, nggak yang nangis, Iya. nggak yang menyesal atau apa gitu. Better lah ya. Better, cuma keinget aja tapi emosinya Iya. nggak berubah. Gue pernah bilang kayak gini sih, Mas, pada waktu itu sama dia. Orang paling jahat itu adalah orang yang memulai hubungan baru dengan orang baru, tapi dia belum selesai sama masa lalunya. Iya, iya. Maksud gue lu benar-benar harus totally selesai. Lu harus benar-benar udah habis. Ketika lu tahu hati lu masih ada sedikit pun, jangan libatkan orang baru. Iya. Karena orang baru ini bisa jadi korban. Setuju sih. Dan lu dari korban, misalkan lu cari pasangan baru karena lu tersakiti sama pasangan sebelumnya. Rebound ya. Iya. Lu korban dong. Korban. Tapi dengan lu melibatkan orang baru, lu jadi pelaku. Iya. Nggak bisa. Tapi kan kalau kondisinya yang kayak sudah meninggal gini kan, Iya. almarhumah mamaku juga sudah meninggal. Nah, papaku tuh sekarang lagi mau nikah lagi kebetulan. Nah, ada beberapa hal yang Anika akhirnya sama Anika. ada beberapa hal yang akhirnya Ternyata dari milih bapaknya. ini bisa iya kayaknya ya. inspirasi kisah nyata dari sini nih. Ya, betul. Jadi mama baru lu Anika. Aman-aman apa dong. Sebenarnya ada beberapa hal yang dia juga ngasih tahu gitu ke calon ibuku yang sekarang. Oke. Dia bilang bahwa aku tidak akan berusaha untuk membuat kamu bisa menggantikan posisinya beliau, Iya. tapi justru kita harus sama-sama belajar untuk bisa menyesuaikan diri. Iya, iya. Jadi kayak lu nggak perlu gantiin posisi nyokapnya anak-anak gue untuk jadi ibunya dia, lu Iya, tuh kan iya. akan bisa untuk gantiin posisi ibunya dia Betul, gitu. setuju. Tapi lo bisa untuk menyesuaikan diri menjadi perantara tangan ibunya yang sudah tidak bisa lagi menggenggam anaknya Iya, gitu. iya. Ya, makanya ada istilah ibu sambung gitu Iya, kan. dan itu yang menurut aku kayak, bahasanya ternyata kayaknya lumayan dalam ya untuk iya. bisa kita pelajarin gitu. Iya Kalau sih. kalau dari sisi anak tuh gimana sih? Misalkan Ibarat bokap lu tiba-tiba, Firda, ini ada mama baru nih gitu. Ih, sumpah Nggak berat. mungkin gitu kali, datangnya kamu- nggak mungkin. Jujur berat. Sorry, umur kamu berapa? Ada 7. Nah, berarti kan udah dewasa ya. Kamu aja bisa bilang berat kan? Berat, apalagi Kebayang nggak yang kecil. masih remaja, Iya, iya, masih iya sih. kecil gitu? Dan kalau kayak tadi kan anaknya Arman 5 tahun kan. 5 tahun. Mungkin ya memory loss-nya nggak terlalu sedikit Tapi kan lebih lagi deket-deketnya sama orang tua. Nah, itu kita nggak tahu nih. Coba kalau di posisi yang Arman itu kak. Kalau yang anaknya Arman, dia justru gini. Jadi karena dari kecil dia udah tahu Anika ini juga suka ngajak dia main. Jadi dia nyaman, malah seneng. Oh, ini akan jadi buku. Oh, Nah, itu juga yang ngeberatin Arman. Karena dari ibunya minta, anaknya juga udah beres Ya, loh. udah. waduh, paham. gimana nih gitu. Jadi ya nggak boleh egois karena ada konter dialog di trailer kan ada kan demi kebahagiaan ibu, demi kebahagiaan Yasmin. Cuma tuh aku bahagianya sama kamu nih ngomong ke Nisan istrinya gitu. Anjir sedih banget. Jadi ya itu yang beratnya Arman untuk menolak
permintaan ibunya gitu. Tuh ya, oh berarti kalau dari umur 5 kan emang juga udah ada kedekatan itu tuh bisa dibilang special issues lah ya. Iya, Karena kayak iya. Ya udah kan kalau bilang, masih "Gue sekecil beda." itu, aktivitasnya kan nggak sebanyak itu ya sama ibu. Jadi mungkin move on-nya tuh lebih cepat dibanding yang si ayahnya nih, si Arman kan. Makanya, dan dia udah kenal lama sama Anika. Jadi excited, Iya, nggak karena orang saya baru. tahu Anika ini baik, suka ngajak saya main, gitu. Iya, semakin tua semakin kita susah untuk melupakan Iya, kalau karena kayak banyak lu hal. susah ya? Oh susah. Kan 27 tahun kayak Kalau dia lu baik, tahu. kalau dia baik, Pun baik ya maksudnya kalau dia mungkin. Firda nih ada 50.000 dari tante gitu. Tapi cukup 50 M mau tadi. udah pernah spend time Oh gitu udah, nggak? udah. Dan akhirnya aku menerima Oke. dari awal. Jadi balik lagi, aku jadi kayak ke posisinya Arman gitu. Untuk juga nggak boleh egois. Kayak aku Iya, ngeliat iya. juga, nanti tua juga gue akan keluar nih dari rumah. Kakakku juga akan cabut nih. Terus Iya. papa gimana ya gitu yang segala macam. Kayak awal tuh nggak bisa nerima Kak. Iya. Dari semua perempuan yang datang. Misalnya dulu ya sebelum-sebelumnya. Anak perempuan ke bapak lagi ya. Iya, dan dua-duanya perempuan, anaknya papaku. Oke. Aku dua bersaudara perempuan semua, belum married lagi dua-duanya kan. Jadi ada banyak kekhawatirannya di situ. Awal-awal tuh nggak bisa semua perempuan. Gue bisa baik di depan dianya, tapi nggak bisa untuk dari hatinya langsung bisa saklek gitu. Oh baiknya karena adab ya sopan santun. Tapi gitu. hatinya belum Hatinya sebelumnya. belum. Nah, Iya. pas lagi sama yang sekarang, baru lebih kayak ngerasa kayaknya memang udah saatnya deh. Dan terus ngerasa juga akhirnya aku beraniin diri Kak untuk ngobrol di talk sama si perempuannya. Oke. Oh iya. Sumpah, gue ngobrol sama calon nyokap gue nanya kayak, tante tuh niatnya apa sama papa, gitu-gitu. Kalau kata dia gitu gimana? Ya nggak apa-apa, gue kan fair enough. Ya udah nggak usah diseriusin juga dong. Gue kan appreciate sekali dari awal harta bapak. Iya. Iya. Oke. Ya lu kan nanya, Iya, iya. Kamu nyari apa? Aku cuma nyari harta. Iya, gue akan jawab ya kalau kayak gitu, berarti tante salah kalau milihnya papa. Pak. Harusnya dia pak. Gue akan jawab kalau gitu harusnya tante deketinnya, atau nikahinnya anak-anaknya. Soalnya yang punya harta kita. Kan anaknya Oke. cewek. Nah soalnya untungnya gue kan aku lulusan hukum juga, Iya. jadi gue tuh udah nge-preparein semuanya, Oke. semua aset tuh udah gue balik namain, Iya, gue iya, udah iya. duluan dari awal Nice, gitu. nice. Jadinya nggak khawatir untuk ke arah sana dan aku Iya, pure bilang ini sini gue Berarti tuh kalau lu melakukan itu, gue nyari lu melakukan duitnya. itu lu ada kekhawatiran dong kalau Of course, emang iya. pastilah. Sebagai anak lo, ini kan kita baru ketemu nih udah gede, tiba-tiba ada perempuan datang gue mau jadi ibu lu. Enggak gitu, enggak sih kan gitu bapak nggak lu sih? juga yang nyari. Lah ya iya Kan kan. kesian kalau dia nonton. Enggak, aku enggak kucuk-kucuk. Bener ya, Mas? Iya. Iya maksudnya kalau Masa sih jangan dibawa kayak gitu? si calon Kesian. kalau calon ibu barunya, Iya. kalau dia berpikir anak-anaknya fine-fine aja, terlalu naif sih. Iya, Dia nggak kan? prepare sih. Iya sih. Iya. Bayangin PDKT-nya bukan hanya ke ayah kamu, tapi ke kamu Iya, juga kan. dan udah gede dua-duanya. Nah itu, gitu. sedangkan alhamdulillahnya juga dia anak-anaknya juga udah pada nikah kan. Jadi kayak aku fair-fairan aku nanya sampai ke urusan masa depan gitu. Iya, iya. Ini tuh nanti gimana, bla 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 segala macam. Karena kebetulan aku tulang punggungnya juga kan di rumah. Iya. Aku yang kerja saat ini gitu. Jadi aku fair enough sama dia. Ini kayak gini-gini ya tante kondisinya. Tante bisanya gimana? Tante maunya apa gitu? Harapannya seperti apa? Ini Karena kayak ngelamar kerja jatuhnya ya. Balik ya. Iya, Itu kerjaan orang tuanya malah ini yang ngerjain. Iya, karena kan kayak papa tuh kurang tipe kali yang bisa, kan biasanya mama perempuan kan yang detailing iya. gitu-gitu karena jadi aku yang mengambil peranan itu gitu. Dan untungnya dia tuh cukup calon ibuku yang sekarang alhamdulillah cukup bisa menyimbangin gitu. Oke. Jadi dari kitanya juga kayaknya memang beda sudut pandangnya. Dan akunya juga untuk nanya-nanya kayak gitu kan bukan karena ketakutan, pasti ya pasti Iya. lah karena ketakutan, tapi lebih ke pengen juga aku belajar untuk bisa mengimbangin tentang sebagai anak sambung nih gitu. Iya, iya, iya. Ya, kalian Terus akan- tahu nggak ada buku akan menjadi pelajaran. keluarga kan ya. Iya, karena nggak ada buku pelajarannya Kak. Betul. Gitu, Iya, tidak ada, iya. Kan Rencananya nikahnya kapan emang? tahun ini harusnya. Jadi kayaknya iya. bokap gue duluan deh baru gue. Oh iya. Kemungkinan akan Semoga gitu. lancar-lancar lah. Semoga dan semoga lancar. Semoga. Karena pikirannya juga, balik lagi kayak mungkin tadi Kak Arman gitu Iya. ya. Jadi karakter Arman itu adalah permintaan terakhir dari orang tuanya Iya. kan. Nah pada saat almarhumah nyokapku meninggal, Iya. ada beberapa yang nggak bisa aku penuhin Kak. Mm-mm. Aku khawatirnya ketika sekarang papa udah juga cukup umur dan segala macam, nggak ada yang maksudnya mendampingnya atau apa, atau dia punya keinginan, aku nggak bisa lagi untuk menuhin. Aku Iya. ada kekhawatiran di situ sebagai anak ya. Oke. Jadi akhirnya mau belajar untuk membuka hati juga karena itu. Iya. Belajar karena terpaksa menurut aku ternyata adalah hal yang cukup bisa works dibandingkan belajar karena memang lu pengen belajar aja gitu. Ya inisiatif sendiri kan. Inisiatif sendiri itu kayak beda. Kalau dipaksa mau nggak mau nih, mau lu baca tuh. Mau dipaksa mau enggak, belajar adalah hal positif sih. Iya, Iya. Benar, setuju.
Nah terus Kak, kalau misalnya dari si karakter Amandanya sendiri, Iya. ngimbangin kamunya gimana? Ngimbangin. Apakah dari kakaknya, dari Kak Armannya maksudnya gitu, Iya. yang lebih mencoba menempatkan diri sebagai imamnya, mengajarkan atau Jadi ya kalau Anika ini dia apa namanya? Dia merepresentasikan perempuan yang masih tradisional. Jadi begitu udah nikah, gue adalah gue udah punya anak sambung nih. Dia memposisikan dirinya sebagai ibu rumah tangga. Dia berusaha ngurus rumah, ngurus anak. Cuma di mata Arman ada salahnya aja terus. Oh iya. Oh, jadi Kak Armannya sendiri nggak ngajarin dong? Gak Secara ngajarin. langsung, Gitu. iya kan? Karena poinnya bukan gak bisa ngurus rumah. Poinnya itu adalah Poinnya adalah bukan lu yang gue mau. Iya itu aja sih. Itu aja. Padahal dia berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Ketika Tapi mau ngapain pun akan salah karena Iya, Arman gini. gue gak mau lu gitu. ketika ada orang yang kita nggak mau dan harusnya posisi itu kita udah punya orang yang mau kita taruh, orang itu mau sebaik apapun salah deh. Salah aja. Lu ngasih gue teh, ngapain sih anjir, orang gue emang gue punya kaki. Lu nih misalkan istrinya nih ngasih teh nih, Mas tehnya dulu. Makasih dong, baik jadi istri. Cuman karena bukan dia yang kita mau, ngapain sih lu ngasih gue teh? Emang gue nggak bisa punya kaki ngambil sendiri. iya. Itu panasan anjir. Ada aja pasti. Ada aja salahnya. Dan Itu sakit itu tau. bukan dengan sengaja mau berlaku jahat. Iya. Cuman memang ya gue nggak mau aja. Ini terus kita sebagai perempuan harus bagaimana nih? Kalau lagi kayak gitu. Terus berusaha. Nonton 192 Makmum ada di situ jawabannya. Ada. Akhirnya Armannya suka atau bisa nerima? Antara suka atau nggak dia nyerah. Kalau ya kan intinya kalau di sinopsis pendeknya nih ya, ini kan Anika yang berusaha membuat suaminya jatuh cinta yaitu Arman, sedangkan Arman belum mengikhlaskan mendiang istrinya Leila. Akhirnya apakah perjuangan Anika untuk membuat Arman jatuh cinta berhasil atau tidak, atau apakah Arman berhasil membuka hatinya? Kan itu pertanyaannya tuh. Nah, tapi intinya jadi waktu gue pertama kali baca skenario kan gue juga bingung ya, kenapa sih Arman sesusah ini? Sedangkan kalau laki-laki kan cenderung Iya. yang di umumnya tuh cowok mana kuat sih? Iya, Dia udah iya. nikah, istri meninggal sendirian selama itu pasti nikah lagi deh. Benar. Sampai ke makam istrinya aja belum kering dia udah Iya. nikah lagi gitu. Iya, iya. Jadi gue agak susah kan untuk masuk di akal gue. Makanya gue konseling lah sama psikolog untuk bisa memahami psikologis orang yang berduka seperti Arman ini, apalagi laki-laki. Oh, aku Gitu. kira Kak Fedi udah terbiasa karena di film-film sebelumnya kan semua rata-rata film kakak kan nanti ada dua perempuan yang sama gitu. Kayak Ayat Cinta sebelumnya. Cuman ini kondisinya kan Cuma ditinggal kan meninggal. sih. perbedaannya adalah meninggalnya di ending, di akhir-akhir. Kalau ini dari awal film tuh udah dibawa duka itu gitu. Oh. Jadi itu kan akan mempengaruhi gestur, dialog dan pola pikir kan. Nah, aku alhamdulillah nggak ada pengalaman jadi duda yang istrinya meninggal kan. Iya, iya, Tapi itu jadi tantangan buat mendalami karakter Arman. Makanya dan kalau ngomong ke teman-teman aja nih misalnya ada pengalaman. Kadang kan kalau orang awam itu susah ngejelasin dengan spesifik. Namanya juga perasaan ya, susah dijelasin. Nah, makanya aku nyari ke yang profesional supaya bisa menjelaskan secara ilmiah, secara medisnya, dan data gitu. Nah, jadi memang disitulah baru ngerti, oh kenapa laki-laki seperti Arman ini susah banget move on atau nggak mau move on. Karena memang kalau hubungannya sedalam itu, jadi ceritanya Arman dan Leila ini istri pertamanya itu dari SMA pacaran, kuliah, masuk kerja, terus tiba-tiba meninggal kan. Itu stres tertingginya di situ, kehilangan pasangan dibanding stres kehilangan orang tua, kehilangan anak atau kehilangan temen. Iya. Kehilangan pasangan itu stres paling tinggi dan gejalanya tuh bisa ya migrain, nggak mau makan atau kebanyakan makan, nggak tidur-tidur, dan buat laki-laki syahwat libidonya hilang. Iya lagi. Makanya bisa nggak nikah-nikah gitu. Karena nggak terangsang apa Nggak terangsang. nggak sempat mikir Nggak ke ada sana. hawa nafsu. Nggak Padahal ke-trigger aja. Iya, padahal justru perempuan tuh rata-rata takut berhubungan tuh karena itu takut dicintain hanya karena nafsu, takut dicintain hanya karena ada maunya, takut dicintain karena sebetulnya keterpaksaan, atau takut dicintain karena takutnya lu sebetulnya ada intensitas ke arah lain dan segala macem. Biasanya kan perempuan yang punya ketakutan-ketakutan itu. Betul, gitu. Justru untuk laki-laki yang sosoknya seperti Arman gitu, Iya. yang mungkin kita katakan untuk zaman sekarang agak-agak lumayan susah ya untuk mencari. Dibanding sekian sih Iya, mungkin. dibanding sekian gitu. Kita mesti ngebentuknya dulu ibaratnya kan. Iya. Itu tuh justru malah hal yang
ternyata susah juga, jadi salah juga ya, kita ketemu yang Susah, brengsek iya. salah, kita ketemu orang yang brengsek salah. Bagaimana jadi perempuan? Kayak gue butuh Amanda di sini nih. Iya. Ya, nggak bisa dipungkiri memang lebih menantang untuk perempuan sih dalam Iya, benar, mencari setuju. pasangan. Iya, karena kalau tadi kondisinya kayak si Anikanya yang berusaha gitu kan kepada Arman, dia berusaha untuk membuat Arman mencintain dirinya lah, Iya. tidak langsung gitu kan dari awal sampai entah nanti di filmnya akan terjawab gitu ya, apakah bisa atau tidak. Apa terjawab? Karena dari hasil konseling itu kita masukin ke filmnya. Oh, Jadi oke. jadi selain memang ini fiksi, cuma informasinya based on True. bukan Scientific. true scientific data. Iya. Nah ya iya kan, bayangin kalau misalnya perempuan gitu. Menurut gua perempuan lebih bisa untuk melakukan itu ya, memperjuangkan lebih se ekstrem itu kepada laki-laki. Iya, betul. Sebetulnya lebih kuat nahan sakit lah kasarnya. Betul. Itu perempuan kan, kita tahu juga dari segi kodratnya, kan, Iya. kita hamil, kita yang lain. Nah kalau bla, bla, bla. kalau Manda tuh justru bilang, gua sih kalau kejadian di gua cabut. Terus gua bilang enggak, lu perempuan. Iya nggak Lu tuh bisa. lebih sabar, Iya. lebih tahan Iya. penderitaan. Iya. Jadi make sense untuk lu masih mau nyoba Iya, lagi, iya. nyoba lagi. Iya. Selama memang Tidak fatal. nggak fatal lah. Misalnya nggak si Armannya nggak Nggak KDRT, bertahan, Iya, iya. itu pasti lu bertahan deh. Punya banyak Berapa lah, banyak lah KDRT perempuan aja. yang bertahan karena diselingkuhin. Iya, yang udah main tangan aja. Iya, masih masih ada main. yang stay gitu Iya, kan. setelah udah bertahun-tahun baru speak up akhirnya kan. Kan aku speak up di podcast dulu. Maksudnya aku dulu pernah mengalami kekerasan itu kan. Dulu aku nggak pernah I'm sorry. tahu sosok bentuk kasih sayang itu seperti apa. Karena Iya, dulu iya. papa orang yang keras dan segala macam. Nah aku ngerasa kalau laki-laki itu nggak mukul aku Iya, atau iya, nggak marahin aku nggak ngerasa disayang. Iya, iya. Padahal Jauh itu banget ya. salah. Hah? Gitu. Kan jauh banget pemikiran, berarti kalau bisa mikir kalau gua dipukul berarti lu nggak sayang sama gua. Karena Itu kan udah namanya kan. Karena lu tidak bentuk dari kecil, lu Iya, nggak iya. pernah ngelihat sosok kalau tangan ngelus itu adalah sayang, taunya tangan geplak tuh sayang Iya. gitu. Tahu istilah klinis ya kan? Stockholm Syndrome itu. Iya. Iya. Nah itu aku juga ke psikiater, kan Iya. aku pernah cerita juga di beberapa. Oh, udah ke psikiater? Udah, Oke. aku memang pakai psikiater, terus aku berobat segala macam. Iya. Aku baru bisa ngerti, oh ternyata toxic relationship itu dimulai dari kita mempercayakan apa yang selama ini kita alamin atau kita lihat atau kita rasain. Iya, iya. Itu dimulai dari situ, karena lu menganggap itu adalah hal yang biasa, maka terjadilah itu semua secara iya. berkala yang lu nggak bisa Dimaklumkan ya, jadi. Iya, padahal harusnya yang diubah tuh bukan orangnya dulu. Misalnya kayak aku nih pacaran sama dia toxic gitu, Kak, dia Oh. KDRT atau apa. Ya ceritanya. Oh ceritanya. Terus kakak sebagai kakakku misalnya Iya. marahin. Nah sebetulnya tuh bukan marahin dianya harusnya, justru akunya yang Iya, dikasih tahu. disadarkan ya. Iya, Iya, disadarkan bahwa sebetulnya yang lu alamin ini tuh toksik, tapi Iya. lu nggak pernah bisa ngerasa toksik. Mungkin hal-hal kayak gini udah biasa lu alamin ya. Iya, iya. Kayaknya lu berarti ada yang salah nih, yuk kita kemana gitu. Ada Dibanding rasa harus- terbiasa ya, Iya, dan itu harus salahnya. ditekan yang kayak enggak lu tuh goblok nih, lu gini. Nah, itu menurut aku Iya, malah kayak nggak gitu kena. sekarang kan. Iya, normalnya gitu. Ya mungkin karakternya si Amanda gitu juga kali awal-awal kan. Pasti teman-temannya Iya. akan bilang gitu ibaratnya kan. Arman juga gitu, udahlah, udah waktunya lo lanjut move on lah. Iya, Dan ternyata orang berduka kesel banget digituin. Oh iya, gitu. iya. Kesel banget, disuruh-suruh, udah sabar, ikhlas, Iya. diceramahin kan itu ya. Orang berduka Udah sabar ya. banget sebenarnya digituin. Dia itu kan bukan milik kamu, dia Iya, cuma iya. titipan. Iya, Standarnya kan we gitu know. kan. Iya, betul. Tapi gue nggak mau denger itu sekarang gitu. Iya, iya, Gue iya. tahu Gue gak butuh. Kita udah tahu. Kita udah tahu. Kita udah tahu itu. Iya. Iya. Aku kalau posisinya Arman karena dia pasangan, ya kan udah nikah lah. Kalau Iya. kalau aku kan berarti karena belum nikah, jadi ibu adalah sosok yang benar-benar Kehilangan pas lagi dia paling. wafat tuh semua orang gitu yang sabar ya apa ya. Sampai akhirnya aku jadi nggak bisa nerima hal itu. Iya, iya. Akhirnya untungnya kan aku udah ke psikiater juga kan. Iya. Jadi aku udah banyak cerita juga. Dari situ aku tuh kalau ketemu orang-orang, terus berduka ya. Terus aku bilang kenapa gue harus berduka? Gue nggak berduka, gue happy justru. Almarhumah wafat karena dia udah nggak lihat lagi kejamnya dunia, dia nggak lihat lagi kejamnya manusia, dia udah nggak sakit lagi. Positif. Dan jadi dia kayak Iya, gitu iya. belajar karena capek kan kalau kita Iya, terus iya, nggak iya. terima bahwa sabar ya gue turut berduka ya. Ya anjir, gue tahu. Tapi kan kalau lu ngomongin gitu terus, gue jadi gak bisa Iya, iya, lupa, jadi benar-benar. gitu. Iya, good for you untuk taking Akhirnya. care of your mental Oh issue. parah kak, dan susah ternyata karena mental menurut aku adalah penyakit yang gak ada kata sembuh, Iya, iya. adanya kata ringan kan, karena dia berkurang. Dikontrol ya, biasanya. terkontrol ya, Terkontrol, betul. terkontrol. Kalau hilang enggak, misalnya Iya. kayak kalau psikiater kan suka curhatnya kalau misalnya ada yang sampai mungkin suicide atau self harm.
Psikiater. Oh, psikiater. Jadi skater gitu ya. Aku kalau ngomong emang ada speednya. Anak-anak skateboard jadi. Oke, psikiater ya. Ya, psikiater kan gitu kan. Misalnya kalau orang ketemu sama orang-orang yang self harm atau mau sesat atau apa kan pasti kalau teman-teman normal yang tidak mengalami dunianya atau mempelajari dengan keilmuannya, akan bilang "Lu ngapain sih anjir, tolong lu gini emang lu kira kalau lu asal anak gitu. Iya. Lo pikir kalau lu mati masalah lu selesai gitu. Iya. Nah, Emang kalau- lu mati lu lebih bahagia. Nah, orang yang punya sakit itu misalnya, kita akan jawab, ya emang ada yang ngejamin kalau gue hidup juga gue bahagia. Faktanya Iya, justru iya. gue sampai ngelukain diri gue sendiri karena gue nggak bahagia. Iya. Apa yang bisa lu perbuat hanya dengan marah-marah itu? Kan akan kita balikin, Betul. karena nggak bisa terima. Iya, iya. Nah ternyata bisa kita ngeliatin bahwa apakah mental health issues-nya ini sudah mulai agak reda dari mulai berkurangnya self harmnya misalnya, berkurangnya untuk denial-nya misalnya kayak gitu-gitu. Sama udah bisa dibawa bercanda ya. Iya betul. Suatu tragedi menjadi komedi kan suatu waktu. Betul, menjadi tragedi udah bisa komedi. bikin jokes sendiri. Stand up langsung. Iya, saya habis juga. Menertawakan masalah sendiri. Iya. Nah mungkin akhirnya Karman juga gitu kali ya dari Iya. karakternya. Cuma masalahnya kan dia tidak sadar bahwa dia, Emang nggak ada yang sadar kak. iya sih, maksudnya Orang sakit nggak ada yang sadar. dia pikir ini bener, ini sweet yang dia lakukan untuk setia gitu kan. Nah jadi Anika inilah yang diharapkan bisa menjadi obatnya gitu. Cuma Sulit. pusing juga ini si Anika. Soalnya juga nggak siap kan, gue nggak nyangka berduka lo masih sedalam Iya, ini. sedalam gitu. itu. Tapi itu kalau tadi perempuan ya kita sepakat berarti kalau perempuan memang lebih bisa tahan sakit lebih dalam. Iyalah. Nah, coba kalau kita balik posisinya deh. Oh, kita nggak nikah. Tuh kan. Kalau gue ya, Salah. kalau gue milih, oh dia ditinggal suaminya, Terus dan dia gue nggak bisa tahu move on. dia nggak bisa move on, ya gue enggak. Iya. Jahat dong. Loh, kan Iya nggak jahat jahat dong. itu bawaan orang. nggak jahat, kenapa jahat? Itu human nggak. Loh, kan kalian perempuan bisa memilih untuk say no juga. Lah iya berarti kan laki-laki juga bisa memilih untuk say no tadi tuh harusnya tadi di kan awal. gue say no. Kan dia Gue say no. sebenarnya lagi debat, tar dulu ya jangan closing dulu. Nggak, tadi kan gue say no. Bentar, enggak. Say no. Kalau laki-laki kalau tadi kan Enggak, Kak. kalau Amanda di posisi Anika, Dia nggak mau. dia nggak akan mau. Tapi aku debat, no. Kamu tuh perempuan. Iya. Pasti bisa. Kamu bisa jadi Kalau mau yes sadar. dan masih mencoba. Iya. Kalau laki-laki Oh, enggak. di tempat Anika, enggak. Kamu mau nikahin Tapi anak enggak. saya? Kan dari tahun 99 Iwan Fals sudah bilang, Apa? aku lelaki tak mungkin Iya, menerimamu makanya ntar kena ini. bila. Karena laki-laki kuat menahan sakit, tapi tidak bisa menahan penderitaan. Nggak bisa. Itu beda. Pain and misery, two different things. Makanya yang hamil perempuan. Iya, lu tahu nggak sekarang ada mesin buat kita bisa ngerasain menstruasi hari pertama. Sama hamil, kelahiran. Iya. Itu mens. Pingsan ya? Ada yang pingsan, Iya. ada yang muntah-muntah, ada yang nyabut alatnya sendiri. Saking nggak kuatnya laki-laki. Terus coba nih bayangin ya kalau misalnya kita terlalu ini cerita boleh kita ubah-ubah dikit nggak sih? Misalnya, sumpah kak aku gergetan kak, maaf ya guys. Iya. Misalnya, ini Anika nih Iya. yang Belum misalnya move on. Anika ini yang belum move on. Misalnya Kak Armannya itu jadi yang nolongin ibunya Anika. Ibunya iya dong, tadi kan gitu ya. Ya intinya Anika yang ditinggal mati suaminya. Ya, Anika Ya, tinggal dia sama suaminya. kebalik nih, tuh Anika yang disuruh nih sama ibunya untuk lu nikahin Arman aja deh, Arman bener bla bla bla. Ya, bla. ya. Terus Arman juga ngeliat Anikanya nih kayak, ya sebenarnya dia baik juga sih. Terus nikah nih, ceritanya ada sampai nikah Nah. juga. Terus Anikanya yang gituin ke Arman. Nggak bakal nikah kalau gue. Dari awal pun nggak bakal nikah. Nggak bakal nikah. Fir, Ya kan kalau misalnya sekarang udah gini, sampai sekarang nikah. ini kondisi Dengerin dulu. nikah. Oke, Posisinya udah nggak, nikah, udah nikah. dengerin dulu. Menurut gue itu nggak bisa dibikin perbandingan. Kan gue Laki-laki nanya, itu menikahi, Iya. perempuan dinikahi. iya, Paham nggak misalnya dia maksud udah gue? nikahin. Iya, Kayak tapi kan mana? dia dari awal punya keputusan untuk gue mau menikahi lo atau tidak. Misalnya dia Oh udah ini ngambil berarti keputusan mau. baru menyadarinya udah nikah nih. Iya. Kayak ternyata nggak sanggup. Ya kan tadi Anika juga baru menyadari Oh, bahwa berat. ternyata beratnya adalah pas lagi penderitaannya Kalau adalah aku nih ya, pernikahan. kalau aku lah laki-laki dengan pengalaman menikah, mungkin couples therapy. Ah? Couples therapy mungkin. Gimana tuh? Ya konseling pernikahan. Oke. Jadi kayak, oke, ini saya baru menyadari nih istri saya belum move on ternyata, gitu kan. What should I do? Kalau kepribadianku akan berusaha mencoba dulu mencari tahu ini bisa nggak nih di Oh, iya. itu.
Berarti maksudnya masih akan tetap berusaha juga. Ya, kalau udah nikah ya. Iya. Tapi kalau sebelum dan kita udah lihat nih belum move on selama mau bocum kita nggak akan nikah ya. Enggak, cabut. Ih sumpah ya perempuan-perempuan tolong juga kita juga bisa guys untuk Nggak bisa untuk kali, imbang, nggak ya. bisa. Oke, Pertimbangan. mempertimbangkan bisa. Tapi human design kalian nurturing Ketika udah saklek ya sih, kita Iya, mau iya. satu dunia bilang bukan dia orangnya, kalau kita bilang dia orangnya. kita ya bisa. ya. Sebenarnya Dan human design perempuan yang nurturing akan ada rasa ya oke, gua akan mencoba Iya. membuat dia happy deh. Human design-nya gitu. Iya. sih. Gue kan coba menjadi pahlawan dia. Nah, nurturing itu loh. Iya sih. Tapi jujur guys, gue jadi penasaran sama filmnya. Kayaknya kita harus nonton benar-benar bareng-bareng. dong. Kapan sih, Karena kapan? kayaknya ini ya, ada dari film itu. Tadi sebelum masuk ke kapan ya. Si, ya kan gue masih gemes aja anjir. Ini kenapa sih Anekanya bisa, terus si laki-laki kagak bisa, intinya gitu kan. Kan udah kita jawab. Iya, makanya kan siapa tahu kita juga bisa belajar dari filmnya Iya. apakah perjuangannya si Anika itu sebenarnya seperti apa sih dalam Ya. proses menerimanya. Ya. Karena walaupun perempuan dibilang nature-nya tuh perempuan seperti itu, tapi kan banyak yang nggak mengerti cara menjalankan day by day-nya. Iya, iya, iya. Pembelajaran yang kayak seharusnya gimana ya biar Betul. dia tuh tetap nahan. Batas nurturingnya yang masih adil sama tidak itu memiliki. Iya tuh, gitu. karena kan zaman sekarang agak lumayan juga hal-hal kayak gitu tuh suka banyak yang tidak bisa melihat dari helikopter view lah. Ya. Banyak anak-anak muda sekarang gitu Betul, kan. betul. Aduh gue gak kuat, kayak gue gak bisa sama dia. Udah, bisa. Bye, langsung. Kayak langsung gitu kan. Nah siapa tahu apakah ketika nikah berhasil ataupun tidak berhasil, kita bisa dapat pembelajaran yang lebih luas dari itu. Iya, Pasti iya. dijabarin kan? Ya intinya gini, Anika tipe yang masih berusaha melihat dari sudut pandang lain. Nah itu tuh proses-proses kayak gitu tuh yang kadang perempuan tuh suka, maaf ya tolol. Kita kayaknya perlu gitu. Nggak setuju. Menurutku malah perempuan lebih Bijak. sensitif untuk ngelihat dari sudut pandang lain. Tapi aksinya nggak semuanya bisa oke. mungkin selempeng itu ya. Iya, iya, kita iya, mungkin bisa belajar dari film ini gitu. Iya, iya. Dari si Anika bahwa oh ya kita bisa lihat sudut pandang lain, kita memang peka terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk maupun baiknya di yang lain. Iya. Tapi cara menjalankannya untuk mengambil aksinya tuh kadang suka tolol gitu. Iya, iya, iya. Dan mungkin dapat Trial and error. Iya. Ya udah deh, gue coba silent treatment dulu deh, siapa tahu dia paham. Padahal enggak. Bisa jadi lo harus memang ya udah diayomin lagi, ya Iya, udah iya. diingetin lagi. Bisa jadi kayak gitu. Ya, Atau setuju. udah diingetin tak emang dianya butuh waktu sendiri, berarti kita memang perlu diem dulu sejenak. Yes, Nah hal yes. itu kan kadang suka tidak dipahami ya, karena Iya, perempuan iya. kan terlalu gerus-gerusuk tuh kayaknya orangnya, ya kan? Aku sih gitu. Mulai ngomong. Nggak boleh ngomong ya? Mulai ngomong ya. Iya, gue gitu. Kalau ya, ngomong ya. Jujur. Oke. Lumayan agak kayak gue mau A, ya gue harus A gitu. Aja Iya, gue lakuin dulu. Kayak berantem, mendingan berantem sekarang gede, tapi selesai. Dibanding Iya, lu iya. diem-diem dulu. Padahal ternyata setelah aku juga pelajarin dari podcast sama Bocum dan lain-lain, ternyata perlu ruang tenang dulu loh. Yes. Untuk biar ketemunya memang pure ngebahas masalahnya. Ketika Iya. udah sama-sama reda. Karena Iya. kalau lagi begini-begini ya kan bisa hubungan Nggak, kan harus nggak. sejajar. Benar-benar. Gitu kan. Berantakan sih kalau masih emosi dan dipaksain Iya, dia ngomong. gitu. Nah itu siapa tahu kita belajar ya. Setuju sih. Tayang kapan kak? Tayangnya udah dari Kamis 16 Januari 2025. Oh iya. Nah, 16 Januari udah tayang, berarti kita ini tayang. Yes. Filmnya Sedang sudah tayang. sedang Sedang tayang. Ayo, Mantap. Jadi seluruh nonton teman-teman. Nonton di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Ya, Akan ada prequel atau sequelnya nggak sih kak? prequel, sequel belum tahu. Kita fokus dulu yang ini. Ya kalau berkat promo di sini jadi sukses, Amin. penontonnya banyak. Itulah guys, kita tuh. Amin. Tidak menutup kemungkinan. Satu Pokoknya imam. ajak keluarga, ajak temen. Kalau bisa ajak seseorang, apalagi kalau ini bakal jadi calon ya atau gebetan gitu yang suasana psikologisnya kayak Arman gitu, susah move on. Iya. Semoga habis nonton filmnya dapat inspirasi lah Betul, untuk bisa segera move on atau apa yang harus dilakukan supaya bisa move on. Benar. Iya, Film ini benar, bisa dari- jadi film sindiran juga ya. Iya. Buat orang Tidak, kami tidak menyindir ya. orang yang kita sukai, cuman mereka belum move on. Oh itu sih dari itu sih. Misalnya kayak Nonton film yuk gitu. Oh, iya, iya, iya. Ini Ini ya. ya. Film yuk gitu. Mengajaknya dengan menyindir. gitu. Menyindir. Iya, iya. Filmnya tentang apa? Oh tentang Gagal ini move on, sayang. tentang rumah tangga. Pas nonton itu tangga gagal Pas move on, nonton ya kayak aku. Gitu. iya. Pas nonton kayak Dan ternyata Oke. buat perempuan juga lumayan bisa jadi pembelajaran banyak kayaknya di film ini karena aku pun juga jadi lumayan agak dari tadi tuh lumayan menggembu untuk tahu jawabannya karena banyak perempuan yang butuh mungkin pengalaman-pengalaman Yes. dari apa yang diperankan sama Amanda Betul. untuk bisa tahu Iya. gitu kan. Ya bagaimanapun Wise-nya. manusia itu adalah makhluk kompleks. Betul-betul. Sangat kompleks. Jadi memang harus hati-hati sebelum membuat keputusan, harus mau
ngomongin hal-hal yang nggak nyaman, tapi harus diomongin kayak gitu-gitu. Itu kita masukin ke filmnya. Berarti inti dari film Satu Imam Dua Makmum tuh pengen menyampaikan apa sih ke khalayak ramai itu? Kebohongan yang salah satu kebohongan yang merusak itu adalah membohongi diri sendiri. Nah, itu kuat. Dapat kan kita FVP-able guys. Siapa tahu ntar prequel-sequelnya ada ya scene kita lagi Amin. podcast ya. Jadi kita main ya guys. Arahnya ke situ. Ini aja tulis di list saya dari sekarang. Iya. Udah di booking dari film pertama. Betul. Ya siapa tahu buat untuk teman-teman nonton film Satu Imam Dua Makmum. Yes. Udah tayang di bioskop, sekarang sedang tayang, ayo nonton. Iya. Mulai dari tanggal 16 Januari 2025. Silakan ditonton teman-teman. Dan kalau teman-teman ngerasa kayaknya ngobrol-ngobrol sama Kak Fedi perlu lebih dalam lagi, perlu lebih banyak lagi, silakan aja kalian bisa langsung tulis di kolom komentar kita, atau bisa juga DM ke Instagram kita di @halohati atau @bloomdaily. Dan kalian kalau misalnya punya cerita-cerita, mau nanya-nanya atau mau curhat, mau datang ke Aloha, juga bisa DM ke Instagram kita di Haloha ataupun di Instagram Bloom Daily, dan juga bisa DM ke TikTok kita di @bloommedia. Dan buat teman-teman yang lainnya, kalau kalian mau dengerin seluruh episodenya Haloha Hati secara audio, sudah ada di Spotify. Dan kalian bisa dengerin di name yang ada di bawah sini, @halohahati. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian. Dan buat para yang suka motong-motong penggalan kita, tolong ditulis kredit title-nya biar semuanya bisa nonton secara full di YouTube-nya Bloom Media. Kalau gitu, sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih Kak Thank Fedi. you. Terima kasih, Kak Fedi. Om Firda, thank you. Terima kasih. Menyenangkan sekali.